Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anazarin dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Karangbaru. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni di mana pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Rasulullah dilahirkan di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum usianya genap 3 tahun. Akhirnya masa kecil Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimatun Sya'diyah ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad walaupun ASINya sulit keluar. Namun karena keikhlasannya pun setelah itu air ASINya mengalir dengan deras. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Nabi Muhammad menjalani hidupnya seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 hingga 10 tahun. Hal ini membuat Nabi Muhammad harus hidup di bawah asuhan Halimatun Sya'diyah selama 3 tahun. Nabi Muhammad pun tumbuh sebagai anak yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan yang merugikan teman-temannya. Menjelang usia dewasa, Nabi Muhammad pun semakin menekuni dunia bisnis. Nabi Muhammad pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat umur 25 tahun, Nabi Muhammad menjalin kerjasama bisnis bersama seorang wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dan Khadijah ini memang berawal dari dunia perniagaan. Khadijah biasa membiayai kafilah perdagangan dari Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua untuk melakukan perjalanan dagang. Banyaknya kegiatan dagang yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah semakin kian tertarik. Khadijah akhirnya mengutus seorang sahabatnya bernama Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya melamar Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun memberitahu kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mereka datang ke rumah Walid bin As'ad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua pada saat usia Nabi 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seperti wajahnya bersinar dan bersih. Hal ini tentunya menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir. Nabi Muhammad pun mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq ayat 1-4. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan, memulai dari keluarganya yang paling dekat, yaitu Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib lah yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib hanya ikut melindungi Rasulullah saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menganggap Nabi Muhammad gila dan melempari tubuh Nabi dengan kotoran. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya juga ikut menentang Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka berpikir bahwa ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak kepercayaan nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan mereka memberikan uang tebusan kepada Abu Lahab dan Abu Jahal untuk segera menyingkirkan Nabi Muhammad. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih harus bertahan hidup karena tidak semua dari mereka hidup berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang mulai sejahtera di tahun kedua Hijriyah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah kurban ketika sedang melaksanakan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha.